Assalamualaikum, nu befinner jag mig i Jakarta, Indonesien. Är det detta som är Adhan? Bayangkan Anda sedang berada ribuan kilometer dari rumah, di sebuah negeri dengan bahasa, budaya, dan kehidupan yang sangat berbeda. Di tengah hiruk-pikuk kota, suara kendaraan, dan aktivitas masyarakat, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu mengalun dari masjid, menembus keramaian, dan perlahan memenuhi suasana di sekitarnya. Bagi masyarakat Indonesia, suara azan mungkin sudah menjadi bagian yang sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendengarnya sejak kecil, 5 kali sehari, dan terkadang karena terlalu terbiasa, kita tidak lagi menyadari betapa uniknya pengalaman tersebut. Namun bagi wisatawan asing, ceritanya bisa berbeda. Mereka mungkin sudah mengetahui apa itu Islam. Mereka mungkin pernah mendengar azan melalui internet, televisi, atau media sosial. Tetapi mendengarnya secara langsung di Indonesia memberikan pengalaman berbeda. Do you hear that? Prayers. I get to wake up to some prayers, or get to relax and just hear these prayers, man. Shout out to all my Muslims. I love Indonesia so far. Mereka bukan hanya mendengar sebuah lantunan suara, mereka juga merasakan suasana yang menyertainya. Ketika azan berkumandang, aktivitas di sekitar terasa sejenak memiliki ritme yang berbeda. Ada ketenangan, ada suasana spiritual, dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Bahkan ada wisatawan yang mengaku sangat tersentuh. Salah satu kisah menarik terjadi ketika seorang wisatawan asing mengunjungi Lombok Islamic Center. Ketika suara azan mulai terdengar, ia terdiam. Matanya berkaca-kaca hingga akhirnya air mata jatuh. Bagi sebagian orang, mungkin sulit memahami mengapa suara azan bisa membuat seseorang menangis. Namun jika melihat perjalanan hidupnya, reaksi tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Bagi pria tersebut, azan bukan sekadar suara dari sebuah masjid. Suara itu mengingatkannya pada perjalanan spiritual yang panjang. Ia kemudian mengungkapkan rasa syukur karena perjalanan hidupnya membawanya mengenal Islam dan akhirnya menjadi seorang mualaf. Di tempat itu, ia merasa tidak lagi menjadi orang asing. Ia merasa diterima dan menjadi bagian dari sebuah keluarga besar. Air mata yang jatuh bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega dan damai setelah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Dan ternyata, pengalaman seperti ini tidak hanya terjadi pada orang yang memiliki perjalanan spiritual. Banyak wisatawan asing juga menikmati suara azan sebagai bagian dari pengalaman budaya mereka ketika berada di Indonesia. Bahkan bagi sebagian wisatawan, azan subuh menjadi semacam alarm alami. Jika di negara asal mereka harus mengandalkan alarm ponsel, di Indonesia mereka terbangun oleh suara azan dari masjid. Menariknya, mereka tidak selalu menganggapnya sebagai gangguan. Sebagian justru menikmati suasana tersebut. Setelah terbangun, mereka berjalan santai, berolahraga, menikmati udara pagi, atau sekadar duduk menikmati suasana yang tenang. Dan ketika mereka kembali ke negara asal, ada yang merasa seperti kehilangan sesuatu. Tidak ada lagi suara azan yang terdengar dari kejauhan. Tidak ada lagi suasana pagi yang sama. Hal sederhana yang sebelumnya mungkin tidak mereka sadari justru berubah menjadi salah satu kenangan paling kuat dari perjalanan mereka. Kalau kita melihat fenomena ini lebih dalam, sebenarnya ada sesuatu yang menarik tentang cara wisatawan melihat Indonesia. Selama ini, ketika berbicara tentang pariwisata Indonesia, kita sering fokus pada keindahan alam, pantai, gunung, pulau, budaya, dan kuliner. Padahal, daya tarik sebuah negara tidak hanya berada pada tempat wisatanya. Ada juga pengalaman kehidupan sehari-hari yang otentik. Suara azan adalah salah satunya. Bagi masyarakat Indonesia, mungkin terdengar biasa, tetapi bagi wisatawan asing, suara tersebut memperlihatkan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia berjalan. The prayers, so beautiful. 5 kali sehari, suara azan menjadi bagian dari ritme kehidupan masyarakat. Pagi, siang, sore, hingga malam. Dan bagi wisatawan, pengalaman seperti ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata
fakta tentang budaya Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya dibangun melalui ekonomi, teknologi, atau diplomasi. Ada yang disebut sebagai soft power, keramahan masyarakat, budaya, tradisi, musik, kuliner, hingga kehidupan beragama. Seorang wisatawan mungkin datang ke Indonesia hanya untuk berlibur, tetapi setelah pulang, ia membawa cerita tentang keramahan masyarakat. Di era media sosial, pengalaman tersebut bahkan bisa dibagikan kepada ribuan orang. Sesuatu yang kita anggap sederhana menjadi citra Indonesia. Dan mungkin inilah pelajaran penting. Jangan terlalu cepat menganggap sesuatu tidak istimewa hanya karena kita sudah terbiasa. Suara azan bagi kita mungkin adalah bagian dari rutinitas. Namun bagi orang lain, suara itu bisa menjadi simbol ketenangan, bisa menjadi kenangan. Bahkan bagi seseorang, bisa menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Pada akhirnya, perjalanan terbaik bukan selalu tentang seberapa jauh seseorang telah mengelilingi dunia. Terkadang, perjalanan terbaik adalah ketika seseorang menemukan sesuatu yang membuat dirinya merasa pulang. Dan mungkin itulah alasan mengapa suara azan Indonesia bisa begitu membekas di hati sebagian wisatawan asing. Karena terkadang, yang kita cari dalam sebuah perjalanan bukan sekadar tempat baru, tetapi pengalaman yang membuat kita damai. Menurut Anda, mengapa suara azan di Indonesia bisa begitu menyentuh bagi wisatawan asing? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Insight Daily agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Insight Daily berikutnya. It's amazing, it's very peaceful. أشهد أن لا